Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, yang telah memberikan kita iman dan Islam, dan sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas berkat perjuangannya, atas berkat doanya, atas berkat risaunya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimat yang sangat-sangat penting, kalimat yang sangat-sangat berharga untuk umat, untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala janjikan sekecil-kecilnya iman, siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia ini. Begitu berharganya iman. Karena itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memperjuangkan iman kita ini, juga senantiasa melihat kualitas iman kita sehari-hari. Apakah iman yang kita miliki ini sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau belum? Bagaimana cara kita mengukur iman kita sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya? Ya, tentunya dengan kita melihat bagaimana upaya iman yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dulu. Bagaimana mereka memperjuangkan iman, maka itulah gambaran keimanan yang perlu kita usahakan. Tentu kita ini bukanlah Nabi, bukan para sahabat yang memiliki keimanan yang tinggi, tapi paling tidak kita itu berusaha, ada keinginan untuk mencontoh, memiliki dan memperjuangkan keimanan kita seperti yang dulu pernah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, dilanjutkan oleh orang-orang sesudahnya yang mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Hujurat menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma la yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Kurang lebih seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan iman yang sebenarnya, kurang lebih pahamnya seperti itu. Iman yang sebenarnya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kemudian mereka tidak ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad dengan harta dan jiwanya. Ya fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang benar. Begitu jelasnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan gambaran keimanan yang sebenarnya itu kurang lebih seperti itu. Dengan patokannya atau barometernya itu adalah apa yang dulu Nabi, para sahabat, kemudian orang-orang soleh memperjuangkannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita menyadari bahwa kualitas keimanan kita ini belum seperti mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri menjanjikan, barang
siapa yang meniru-niru mereka, maka Allah meniru-niru suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita bersama kaum yang kita tiru atau yang kita cintai. Barang siapa mencintai suatu kaum, meniru-niru suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita dengan kaum yang kita cintai dan kita tiru-tiru. Orang yang mencintai pasti akan meniru, insya Allah ya. Orang-orang yang mencintai itu biasanya akan meniru-niru apa yang dilakukan oleh orang yang mencintainya itu. Nah, kita ini selama ini mungkin baru bisa melihat meniru-niru idola-idola. Kadang-kadang ya anak-anak muda itu lihat orang main bola sekarang ini sedang musim main bola, maka lihat pemain-pemain idolanya bertato, maka banyak ribuan orang anak muda bertato. Karena apa? Karena meniru-niru idolanya. Sekarang ini jemaah firman Allah Subhanahu wa taala, banyak orang salah langkah. Mereka meniru orang-orang yang belum tentu ada jaminan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sementara orang-orang yang sudah ada jaminan keselamatan di dunia dan akhirat, nah seringkali kita lupakan. Maka kita perlu senantiasa menyampaikan dalam perkara ini bahwa satu-satunya idola kita yang patut ditiru adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berjuang menegakkan iman, memperjuangkan iman. Beliau waktu itu bersendirian ketika mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama ini, maka kemudian beliau mendakwahkan agama ini. Nah, ketika mendakwahkan, maka orang-orang yang didakwahi dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu sahabatnya yang pertama didakwahi adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Lakukan apa yang aku lakukan." Maka baginda Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian menjumpai teman-temannya yang paling dekat, mengajak mereka untuk sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan alhamdulillah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Satu orang-orang kemudian memeluk agama Islam. Pengakuan keimanan mereka ya, di pada saat itu mereka meyakini ada banyak Tuhan, tetapi kemudian diajak untuk hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu perubahan yang sangat besar. Selama ini mereka meyakini di sekeliling Ka'bah ada kurang lebih 360 berhala yang mereka yakini mereka itu adalah orang-orang Tuhan-Tuhan mereka yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Kemudian diajak untuk berpikir hanya mengakui satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala saja. Maka mereka dengan logikanya berpikir, bagaimana mungkin kami aja punya 360 Tuhan tidak bisa menyelesaikan masalah kami? Bagaimana kalau cuma satu Tuhan saja? Maka orang-orang kafir pada saat itu bukan tidak paham. Mereka mengucap kalimat la ilaha illallah itu dengan kepahaman. Mereka ketika mereka harus mengucap la ilaha illallah itu, maka mereka siap untuk meninggalkan ilah-ilah yang lain, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah meyakini dengan sepenuh hati dan kemudian menjalankan apa yang diyakini tersebut. Banyak bahkan seperti paman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengupayakan membujuknya dengan berkali-kali dengan lemah lembut supaya pamannya dapat hidayah, tapi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita wajib berusaha, kita wajib mendakwakannya. Kita tidak tahu. Dulu juga waktu pertama kali Wali Songo diutus dari Kesultanan Turki, Kesultanan Turki Utsmani.
mengutus 9 orang ulama dari Timur Tengah, dari Iran, dari Persia, dari Mesir, dari Palestina, dari Uzbekistan, datang ke Indonesia, ke Jawa, Pulau Jawa pada saat itu untuk menyebarkan agama. Pada saat itu orang Jawa masih sembah patung, sembah berhala. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asbab daripada dakwah ini, dakwah Allah seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi dan para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan hidayah. Hidayah akan turun apabila ada kesubuhan, dan bagaimana cara itu seperti mendekati apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat. Apabila kita berjuang seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan pertolongannya seperti pertolongan yang pernah diberikan kepada Nabi dan para sahabatnya. Jadi alhamdulillah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asbab daripada dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sedikit demi sedikit kemudian orang-orang dapat hidayah. Untuk itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara lain bagaimana kita juga sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat tadi, maka kita tidak ragu lagi bahwa jalan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri akan menurunkan ayat firman yang lain, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menceritakan bahwa hanya inilah, kata ulama, hanya inilah satu-satunya jalan. Dengan cara apa? Mengajak orang pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkali-kali menyampaikan perkara ini, bahwa dakwah itu adalah satu-satunya jalan yang mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber keselamatan di dunia dan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala menyitir orang-orang yang tidak ragu mengorbankan harta dan dirinya dan nyawanya itu untuk bisa dibilang sebagai orang-orang yang benar. Maka kalau demikian Allah Subhanahu wa taala secara gamblang, maka kita juga tidak pernah ragu lagi untuk menggenggam usaha ini dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menggenggam usaha yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat dulu, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan senang kepada kita. Maka insyaallah mudah-mudahan usaha yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW sedikit demi sedikit, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hidayah. Cuma kita kadang-kadang tidak tahu hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu. Kadang-kadang justru Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, sehingga kita seolah-olah berjuang lagi, dakwah lagi, keluar lagi sepertinya tidak ada hasilnya. Tetapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu rahasia Allah. Maka sedikit demi sedikit orang-orang yang dulunya mencoba beragama Hindu Buddha pun kemudian berubah menjadi Islam. Pada saat itu mungkin manusia tidak tahu hasil daripada usaha dakwah tersebut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat orang-orang di Jawa ini menjadi umat Islam. Sehingga semua hidayah, kalau tidak salah, baginda Nabi SAW menyampaikan, apabila kita menjadi asbab hidayah atas satu orang saja, maka insyaallah Allah SWT akan berikan keselamatan kepada kita di surganya nanti. Apalagi kalau misalnya semakin banyak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sering kali disampaikan bahwa kalau di suatu tempat ini dijadikan dijadikan tempat orang untuk bersujud, maka 7 lapis bumi itu akan berbangga dibandingkan dengan tempat yang tidak dipakai untuk bersujud. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini apa-apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah maupun firman Allah Subhanahu wa taala ini sekarang begitu sangat nyata. Belum lama kita mendengar berita
melihat gambaran pada saat kejadian, pada saat gempa berlangsung, maka semua lari keluar dari toko, dari rumah, dari sekolah gitu. Kenapa mereka lari? Karena belum ada persiapan, masih merasa takut untuk mati, belum siap untuk menghadapi kematian, belum siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berlarian. Dan jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebih seperti itulah gambaran akhir daripada kehidupan kita ini. Kadang-kadang orang yang sedang di toko, kemudian terjadi lupa, tertimpa peruntukan dan sebagainya. Ada yang sedang di sekolah, ada yang sedang di masjid dan sebagainya. Demikian juga kematian kita ini, kita tidak tahu kapan datangnya. Mungkin juga pada kematian itu ada yang mati sedang nonton bola, ada yang mati sedang belajar, ada yang mati bahkan sedang tidur, bahkan ada juga yang mati ketika bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajiblah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi perkara tersebut. Dan insyaallah kita mempersiapkan diri kita dengan bagaimana belajar mengorbankan diri harta kita ini untuk bisa bilang mengajak orang dan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kurang lebih saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila terjadi kebodohan diri sendiri. Itu mohon dimaafkan. Sekurang-kurangnya dengan maafkan diri. Subhanallah.